kita sholat beda mazhab, boleh nggak sih? Nah, tadi ada yang terputus sebelum iklan nih, Ustaz. Oke. Pertanyaan dari hamba Allah itu, ada yang orang rukunya di atas lutut, tapi ada juga yang di bawah lutut. Emang boleh kalau sholat rukunya itu di bawah lutut? Mohon tausiah dan pencerahan ya, Ustaz. Aku langsung praktekkan. Oke. Masya Allah. Nih, Masya Allah, tabarakallah. Harus dilihat dulu posisi aku kasih gini ya. Ya. Jadi kaki ini sebenarnya sejadah sudah diaturkan. Ya. Paling gampang kalau ngukurnya gini. Daman. Gimana? Oke. Oh, segini. Mengukur jarak kaki Untuk kiri jarak dan kaki. kanan. Oke. Jangan juga terlalu mepet. Kalau perempuan kan 1 jempol. Kalau lagi. Yang terjadi di sini adalah rukunya. Gimana nih rukunya? Sepakat bahwa ketika kita ruku, syaratnya harus kita lihat. Harus pada lutut dan tangan terbuka. Kalaupun ada yang sampai ke bawah, jangan sampai menyusahkan diri. Itu namanya merepotkan. Oke. Tapi emang sah kalau begitu sah, Ustadz? Sah. Aduh, sakit. Umur. Satu. Ini tidak sempurna. Ada juga yang begini, bener nggak Ustaz tuh? Ada kadang-kadang orang yang begini nih nanya sama Ustaz Maulana nih. Kadang-kadang lututnya dijemput dimajuin. Gitu. Rukun itunya dimajuin. Nggak bagus ya? Lututnya. Lihat postur tubuh bagus nggak dilihat. Oke. Jangan menyusahkan diri postur tubuh. Karena indah, salat itu indah. Salat itu nikmat. Sehingga kami di Sulawesi Selatan, Andre Guruta, guru-guru kita, ulama-ulama klasik mengajarkan api tetong, api berdiri, rokok angin, sujud uai, air, lalu duduk adalah tanah. Artinya apa tuh, Ustaz? 4 unsur. 4 unsur berdiri api, bagaimana tegaknya. Jadi jangan berdiri gini. Oh, santai-santai gitu nggak boleh. Nggak benar ini. Harus siap. Nggak benar ini. Berdiri kuda namanya. Oke. Jadi berdirinya harus siap gitu ya? Ya, berdiri sih. Nggak boleh salah satu menekan. Begitu pula pada saat ruku harus sempurna. Jangan belum sampai namanya patok-patok ayam. Jadi sempurnakan, minimal batasnya adalah membaca subhanallah. Subhanallah. Makanya ada namanya ittidal. Pada posisi-posisi ittidal ini masuk kategori ittidal. Diperlama, dinikmati, lamain, ya. Dan ini jangan sampai jelek kelihatan posisi tubuh. Tapi ingat satu lagi, makasih Habib tadi mencontohkan bahwa lihat kondisi keadaan. Kalau ada orang sakit punggungnya, Allah langsung perlihatkan tadi saya ya. Ya Allah, bahaya banget ini kalau dipaksakan. Ini bisa membahayakan belakang tulang-tulang kita. Jadi perbaiki. Ternyata dalam kitab Tibbun Nabawi bahwa ternyata saraf kejepit itu aman kalau kita sempurna pada saat rukunya. Makanya ada namanya salat duha. Salat duha itu kesehatan, kaya untuk supaya kita tidak miskin. Salat duha. Ternyata salah satu rahasianya karena kita menyehatkan tubuh kita sehingga tidak mengeluarkan uang. Masya Allah. Kalau orang sehat kan kaya itu. Jadi artinya baiknya. Jadi posisi yang terbaik adalah tangan di lutut lalu dibuka. Jadi nggak usah sampai ke bawah banget ya. Tempurung lutut. Ya. Tempurung lutut. Tempurung jadi nggak lutut. usah sampai ke bawah banget ya. Ini kaki namanya, mata kaki. Nggak begitu ya. Oh, Masya Allah. Terus Ustadz Afwan, ini kan Ustadz pakai kaos kaki. Ya. Ada yang bilang katanya kalau sholat nggak boleh pakai kaos kaki. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Itu Waktu gimana? saya keluar negeri pakai kaos kaki semua orang. Nggak apa-apa sholatnya? Mungkin kita di Indonesia aman-aman aja. Tapi kalau di sana kan setengah mata kalau tidak pakai kaos kaki. Jadi kalau di Indonesia sholat pakai kaos kaki masih boleh dong? Masih boleh. Yang penting tidak bau. Karena yang bahaya itu kalau bau. Baiklah. Mengganggu yang di belakang. Baik kalau begitu. Jadi nggak apa-apa kelihatan mata kaki atau tidak kelihatan mata kaki aman. Buat laki-laki. Buat laki-laki. Tapi laki-laki atau perempuan mau sholat Jadi pakai. tidak harus segini. Oke, gitu. tapi buat laki-laki atau perempuan mau sholat pakai kaos kaki boleh dong? Boleh. Boleh ya. Pakai Oke. sepatu boleh. Nah Habib, Siap. tadi kan Ustadz Maulana sempat mention tentang itidal. Nah, Itidal. itu itidal itu juga bisa memperlihatkan perbedaan mazhab ya. Karena kan ada yang itidalnya diangkat tangannya, tapi ada juga yang enggak. Sami Allahu liman hamidah. Itu diangkat. Ada yang sami Allahu liman hamidah tidak diangkat, Nggak diangkat. ada yang diangkat. Nah, Habib Muhammad Syahab, jadi yang benar itu itidal gimana? Apakah tangan kita harus diangkat atau nggak diangkat juga nggak apa-apa? Mohon tausiahnya.
Masya Allah, izin buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bahas i'tidal ngangkat tangan, kita nyambung sedikit tadi tuh. Ya, betul. Tadi sudah sedikit Yang diteraskan baru 3. oleh Ustadz Syam. Intinya yang pertama sah, kalau beda madhab, kadang-kadang kan misal madhab Imam Syafi'i tadi Ustadz Syam bilang, kita wajib baca bismillah. Kalau madhab yang lain tidak mewajibkan. Atau berwudu. Atau mereka suami istri kadang-kadang bersentuhan tidak batal. Atau berwudu, ada yang kalau kita Syafi'i mewajibkan tertib, mereka mewajibkan tidak tertib. Nah bagaimana nih kalau kita meyakini karena itu tidak sah dan mereka meyakini bahwa itu sholatnya sah, kan seperti itu. Jadi maka pendapat yang ketiga, artinya kalau memang in ata bima na'tabiruhu annahu, apabila datang hukum tersebut, dia memang melakukan hal tersebut, kita yakin, maka sah kita punya sholat. Kalau seperti bismillah, kita yakin walaupun tidak terdengar, kita yakini mereka membaca, maka sah kita punya sholat. Tapi intaraka syai'an minhu au syakkakna fihi lam yasihha. Ulama dalam kitab itu mengatakan kalau memang kita tahu dia meninggalkannya. Au syakkakna, ragu aja, ragu. Keraguan. Ragu kita, dia ninggalin atau enggak sih? Ninggalin atau enggak? Ini pendapat yang 3. Ya. Ninggalin atau enggak, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Karena ada Kita ikutin. keraguan. Karena ada keraguan. Ada keraguan. Oke. Ya, kalau kita tahu dia meninggalkannya atau ragu dia meninggalkannya, ini pendapat yang 3 nih, maka tidak sah kita mengikutin. Nah, pendapat yang keempat, al-aktsaruna minal ulama, kebanyakan ngambil pendapat yang keempat. Ini menit nggak bisa ditambah emang. Nggak bisa. Ya. Artinya pendapat yang keempat ini apabila ya tahakkakna tarkahu, ya. Kita yakin dia meninggalkan apa yang kita yakin itu sah, maka kita tidak sah mengikuti yakin meninggalkan. Oke. Nah, kalau yang kedua, intahakkakna al-ityana bijami'ihi wa syakkakna fasaha iktida'u bihi. Yang keempat nih, jangan bingung sebenarnya. Kalau kita yakin nih, pertama yakin dulu, dia ngerjain semua. Atau ragu. Timbulnya keraguan. Atau ragu, sah pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang keempat inilah yang banyak dipakai oleh ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi sedikit memudahkan buat kita. Memudahkan toleransinya betul. Memudahkan buat kita. Jadi kalaupun ragu, sudah ada usah. Misalnya kita sholat di Mekah nih, nggak kedengeran, itu datang habis assalamualaikum, datang nemuin imam. Tadi baca bismillah nggak imam? Kan nggak perlu. Nggak perlu. Kan nggak perlu seperti itu. Ini tadi Habib menjawab pertanyaan kalau kita mau berjamaah apakah harus dengan satu mazhab ya Bib ya? Iya. Berarti jawabannya adalah Sekarang ini tidaknya. ya. Apa dengan satu madhab? Tidak dengan satu madhab. Kalau kita dasari sholat kita dalam dua pihak madhab itu mempunyai ilmu. Jadi nggak Kalau apa-apa. tidaknya, Bi, angkat tangan atau nggak usah. Oke. Sebelum Ustadz tadi i'tidal, satu lagi yang masih sebab harus dijelaskan. Ya Allah. Kita datang satu tempat kampung orang, mau enti dari Mekah kek, mau dari Dina, atau datang dari akhirat. Ya Allah. Itu imam. Siapa itu Ya. imam dari akhirat? Ya, sholat kalau memang itu biasanya orang madhabnya madhab Syafi'i, kalau yang tidak bisa dalam madhab Syafi'i itu jadi makmum, jangan jadi imam. Benar. Itu jadi toleransi maksudnya. Toleransi. Artinya dalam madhab Imam Syafi'i, fi arba'ati mawadhi' ada 4 tempat disunnahkan mengangkat tangan. Pertama, Ya tuh. indal takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, pertama Itu sunnah. ketika takbiratul Tapi ihram tidak mengangkat wajib. tangan. Tidak wajib. Tadi sudah bahas sama Ustaz Maulana. Indal 2. takbiratul ihram. Yang kedua, indar ruku. Ya, yang kedua indar ruku. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua waktu ruku. Allahu akbar waktu ruku. Angkat tangan dulu. Ngangkat tangan dulu, itu sunnah. Yang ketiga kapan? Indal qiyam fi tasyahud awal. Atau waktu i'tidalnya, waktu i'tidal kita bahas. Bahas yang ketiga. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Dua-duanya sah. Ya, kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i, mengangkat tangan ketika i'tidal itu hukumnya sunnah. Yang ketiga ketika mengangkat tangan. Yang keempat kapan mengangkat tangan? Ketika indal qiyam min tasyahud awal. Waktu berdiri daripada tasyahud awal. Nah, berdiri tasyahud awal, Allah pas berdiri Allah mana sih?
Prakteknya nih. Coba Gini. Ustaz. Aku. Ya, kan ketika tasyahud fil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahu akbar. Nah, masalah lagi banyak tuh bukan masalah ngangkat tangannya. Kapan tangan itu dikembalikan ketika i'tidal? Kan ketika nih Sami Allahu liman hamidah, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Ya, betul. Mana yang betul? Ya. Dua-duanya betul. Jadi boleh yang seperti ini, boleh juga mau seperti ini. Jadi kembali ke seperti waktu sholatnya kita. Jadi Ya, memang kata panjang sekali ya pembahasannya tentang i'tidal itu sendiri ya, Bib Iya, ya. Tapi artinya- intinya adalah ketika kita mau mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan dalam i'tidal, insya Allah dua-duanya sah. Dua-duanya Baik, sah, kalau nggak jadi begitu. masalah. Nah, guru-guruku, insya Allah sekarang kita Yang akan masalah memberikan... yang nggak mau i'tidal. Oh gitu, baiklah. Tapi insya Allah mau dong i'tidalnya. Ada sah? Pada Ada dong kan? Ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Berarti kan nggak i'tidal. Ada orang yang langsung. Oh iya. gimana? Itu kan Sami nggak Allah sah. gimana? Gimana, Bib? Nggak sah. Nggak sah, kan Iya, gini. bener juga Nih, sih. Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar langsung. Berarti dia Langsung. i'tidalnya nggak tumak nina. Nah, Tidak pakai tumak nina tumak nina. itu termasuk rukun, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah. Jadi Oh, yang maksudnya itu. harus dinikmatin maksudnya. Harus Harus jeda, berhenti. harus ada jedanya. Pemirsa, Oh, saksikan selanjutnya Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ada segmen. Baiklah, sekarang guru-guruku kita berikan Kacau. kesempatan nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, gimana ya menghadapi orang tua yang selalu menyalahkan cara sholat kita karena merasa mazhab dia yang paling benar. Oke. Kayak dari kunut aja katanya nggak boleh kunut. Ya. Gimana nih? Gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menyikapi perbedaan pendapat antara anak sama orang tua ke anak. Yang paling terbaik kembali lagi. Rumusnya adalah perbedaan itu adalah rahmat, tidak saling menyalahkan. Yang terpenting, jikalau anak mau mengingatkan orang tua yang berbeda pendapat atau disalahkan, menyikapi perbedaan itu gini, mohon maaf ya. Berbuahlah dulu baru berjus. Maksudnya? Berakhlaklah dulu baru berilmu. Karena sekarang kebanyakan ilmu tapi akhlaknya kurang. Akhlaknya kurang. Jadi belajar Nyala-nyalain akhlak. orang aja. Ya, nyala-nyalain orang. Kafir-kafirin Ya, orang. itu. Berakhlaklah. Makanya sebelum masuk ke pendidikan ada namanya tata tertib, adab istiadat, baru masuk ke sekolah. Itu paling benar. Jadi jangan pernah menyikapi perbedaan dengan kebencian. Apalagi anak sama orang Iya. tua. Kalau Perbedaan boleh tapi tidak ada kebencian. tapi kalau anak sama orang tua berarti ya udahlah, kalau orang tua bilang nggak boleh kunut depan orang tua nggak usah kunut, Iya, daripada bikin keributan Ya. gitu ya. Kepada orang lain saja kita bertoleransi, apalagi kepada orang tua. Baiklah kalau begitu. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Berikutnya ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Emang bener ya ketika sholat tuh posisi sujud ada yang beda-beda juga. Baik itu posisi tangan dan jidatnya. Di kampung Ya. saya ada imam yang ngajarin kalau sujud tuh jidatnya ditekan supaya ada tanda bekas sujudnya. Emang harus gitu ya Habib? Saya justru diulang sholatnya kalau nggak sesuai tuh sama imam. Gimana tuh? Nah gimana nih Ustadz Syam? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya rela waktu saya diambil Habib. Ya. Kalau Habib yang jelasin fikih udah. Masya Allah. Udah juara Allah. itu. Juara. Udah juaranya. Supaya kita jelas gitu, daripada kita bahas tapi nggak tuntas-tuntas gitu. Masya Allah. Kalau sekarang kita bahas tentang sujudnya. Sujud itu, Masya Allah. Ada, kalau kata Imam Nawawi mengatakan 7 anggota tubuh yang menyentuh daripada lantai atau tempat sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka inilah yang menyentuh ketika sujudnya. Subhanallah. Kemudian ternyata Imam Rafi'i mengatakan hatta jidat doang itu udah sah. Bahkan kalau jidat doang ada orang sujud begini, udah sah. Sebenarnya udah sah. Ternyata ketika diperiksa, apa perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebenarnya kalau jidat itu udah sah, namun dicintai kalau lengkap 7 anggota tubuhnya yang menyentuh daripada Afdal. ya dia adalah sempurna ketika 7 ini menyentuh daripada lantai. Kenapa Imam Rafi'i mengatakan bahwa jidat saja sudah sah? Karena doanya Nabi mengatakan ya Allah terima sujudnya, penglihatanku, pendengaranku, wajahku, wajah doang yang disebutkan, nggak disebutkan tangan, lutut daripada kakinya. Maka subhanallah. Nah sekarang
Ada lagi yang mempermasalahkan, Ustadz ketika sujud apakah jari-jarinya renggang ataukah jari-jarinya dirapatkan? Nah, maka yang sempurna adalah ketika dirapatkan jari-jarinya. Namun tidak ada masalah juga kalau ada orang yang merenggangkan jari-jarinya. Jangan juga mengatakan renggang tidak sah daripada sujudnya karena renggang daripada jari-jarinya. Ada sujud yang dicela ketika sujudnya ini seperti binatang. Contoh misalnya dia Kucing, sujudnya seperti kucing. seperti ya turun dia seperti ini. Dia menurunkan sikunya ke lantai. Salah sikunya tuh nggak boleh kena ke lantai ya? Iya. Oke. Bukan berarti Sudah biasanya begitu, Ustaz, pesinya begini lagi. Nah, sudah begitu kan dia. ditambah lagi ya. Nah, gitu. Jadi kelihatan banget nggak niat sholatnya gitu. Atau kakinya Kakinya yang keluar. yang diangkat-angkat. Oh, nggak boleh Mohon juga. maaf, binatang yang lain lagi tuh kalau diangkat-angkat lagi. Nah, dia sujud seperti ini. Kan ada 7 anggota tubuh nih. Karena udah 7 anggota tubuh, maka masukkan juga jari-jari kaki. Jangan sampai ada orang sujud, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh juga. Kakinya terangkat seperti itu tuh. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Atau satu kakinya Ada terangkat, satu juga, masuk ke dalam. ada juga mode standby. Gimana tuh? Mode standby tahiyat. Jadi? Jadi karena dia sudah mau tahiyat, ini Ya. kamera kena nggak? Kena. Karena dia udah mau tahiyat, jadi dia sujud. Allahu Akbar. Nggak boleh. Standby memang dia. Nggak boleh, nggak boleh. Kaki kirinya cukup sudah tujuh masuk dong. ke bawah sini. Seperti enam. Jadi dia udah standby. karena dia Allahu harus Akbar. menghadap ke Nggak boleh. kiblat jari-jarinya. Ah, itu dia. Maka jari kakinya ketika sujud jangan seperti ini. Jangan membungkuk. Ya, Ustaz mohon Syam, maaf. tapi kalau perempuan tuh ininya sikutnya di luar, tapi ada yang bilang juga katanya kalau perempuan sikutnya di dalam, itu gimana? kemuliaannya perempuan karena ada yang dia lindungi dari tubuhnya, tubuh yang berbeda dengan laki-laki, maka biasanya ulama kita mengajarkan agar ke dalam sedikit. Agak ke dalam ya, tapi tetap agak- di atas ya, nggak di bawah. Ya, nah Oke. sekarang ada lagi yang mempermasalahkan, mohon maaf, Ib. Terus? Ada yang mempermasalahkan mengatakan bahwasanya tidak ada itu perbedaan laki-laki dan perempuan, kan sama-sama semua. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sama-sama semua ikut daripada baginda Nabi SAW. Namun ulama kita memberikan penjelasan bahwa karena postur tubuh perempuan dengan berbeda dengan laki-laki, banyak yang mesti dilindungi oleh perempuan ini, auratnya kah atau apanya kah, maka sedikit perbedaan selama dia tidak mengganggu daripada gerakan sholatnya, maka itu boleh-boleh dilakukan, apalagi itu menunjang daripada gerakan sholat. Oke. Aduh, Tabarakallah. seru Sangat hari ini jelas ya, sekali seru sangat banget. jelas sekali ya. Siap. Baik, kalau begitu guru-guruku jazakallah khair Ustadz Syam. Ini berikutnya nih pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya ngejawab orang kalau diajak sholat dia bilang, gue udah pernah sholat. Nah, itu emang benar katanya itu bisa merusak syahadat. Nah, lo gimana nih tanggapannya nih Ustadz Syam? Ngerusak. Kenapa Nah, ngerusak? Karena bisa jadi dia meremehkan sholat. Nah, Kalau nggak sholat, ya nggak sholat aja. Minimal fasik. Tapi kalau sampai meremehkan, itu bahaya sekali. Bisa sampai kafir. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Jamaah Islam itu indah, pembahasannya semakin seru dan semakin panas nih. Sangat seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Islam itu indah. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.